Baik, teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana dengan kabar kalian? Baik, puji Tuhan kalau kabar kalian baik, teman-teman. Nah, teman-teman, pada proses pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai unsur-unsur dan kebahasan cerita novel sejarah. Dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu kompetensi dasar 3.4 menganalisis kebahasan cerita atau novel sejarah, dan kompetensi dasar 4.4 menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasan. Dengan indikator pencapaian yang akan kita pelajari yaitu terutama pada KD 3.4 yaitu 3.4.1 menganalisis unsur kebahasan cerita novel sejarah, 3.4.2 mengidentifikasi unsur-unsur cerita, dan 3.4.3 mengidentifikasi kebahasan dari sebuah cerita, dan yang berikutnya 3.4.4 memahami kerangka karangan cerita atau novel sejarah. Dan untuk kompetensi yang berikutnya terkait dengan KD 4.4 yaitu dengan indikator pencapaian kompetensi 4.4.1 mendata kebahasan dan unsur-unsur cerita sejarah yang tersaji. Yang berikutnya 4.4.2 menyusun teks cerita novel sejarah pribadi, dan yang berikutnya 4.4.3 mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks cerita novel sejarah yang telah ditulis. Nah, itu teman-teman terkait dengan kompetensi yang akan kita pelajari pada proses pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, ada pun agenda yang akan kita pelajari, yaitu pertama pada agenda 1 sebagai materi pengantar, di sini Pak Guru akan berikan kaidah kebahasan teks cerita atau novel sejarah, yaitu pada materi kita saat ini ya teman-teman. Dan yang berikutnya, agenda kita yang kedua yaitu pra pembelajaran teman-teman. Nah, pada pra pembelajaran ini ada pemantik yang akan Pak Guru berikan sebagai pemancing. Terkait dengan ya teman-teman apakah pemahaman mengenai kaidah kebahasan cerita atau novel sejarah ini teman-teman dapat memahami dengan baik atau tidak. Di situ nanti Pak Guru akan menyediakan tayangan video, di situ teman-teman dapat menyaksikan tayangan yang nanti Pak Guru sediain. Dan yang poin ketiga, inti pembelajaran kita. Nah, teman-teman, pada inti pembelajaran kita ini nanti ada aktivitas, yaitu dalam proses kerja kelompok, di mana Pak Guru akan memberikan tayangan video ataupun proses kerja yang akan teman-teman kerjakan dalam kelompok teman-teman. Ya, dengan adanya diskusi, tanya jawab, saling diskusi antara kelompok. Poin keempat, agenda kita yaitu pasca pembelajaran. Pada agenda pasca pembelajaran di sini, ada aktivitas yang teman-teman nanti lakukan terkait dengan aktivitas proses pembelajaran dalam kelompok tadi. Di sini Pak Guru minta kalian akan mempresentasikan hasil dari proses yang sudah kalian lakukan dalam kelompok. Jika sudah, kita akan masuk pada penugasan. Nah, penugasan ini sebagai akhir dari proses pembelajaran kita, teman-teman. Bagaimana di sini untuk menguji sejauh mana teman-teman itu paham terkait dengan proses pembelajaran ini, yaitu dengan adanya nanti ya Pak Guru memberikan tugas, lembar kerja ya buat kalian, sehingga di situ Pak Guru dapat melihat bagaimana kalian itu paham dengan proses pembelajaran ini. Nah, berikutnya ada materi pengantar. Di sini pada materi pengantar ini kita akan melihat bahwa bagaimana kita dapat melihat sejauh mana kaidah-kaidah kebahasan teks cerita novel sejarah ini menyangkut apa saja sih teman-teman. Di sini sudah ada beberapa poin. Nah, yang poin pertama yaitu menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau. Artinya bahwa dalam memahami kebahasan teks cerita novel sejarah ini, sejarah kan udah yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan masa lampau. Di sini bisa berupa kalimat yang bermakna masa lampau, yaitu bisa ya beberapa hari lalu, itu kan sudah termasuk lampau. Kemarin, itu sudah termasuk lampau, teman-teman. Dan yang poin kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Nah, urutan waktu ini sebagai hal untuk menghubungkan satu hal dengan hal lainnya, teman-teman. Di sini dapat berupa konjungsi kronologis, temporal, dan lain sebagainya, teman-teman. Seperti contohnya ya, penggunaan sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, setelah. Nah, ini sebagai
konjungsi kronologis atau temporal yang menunjukkan bahwa hal ini menyatakan urutan waktu, baik masa lampau ataupun yang akan datang dengan adanya ya contoh-contoh yang sudah Pak Guru berikan tadi, teman-teman. Dan untuk poin berikutnya, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Nah, kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan ini berupa kata material, teman-teman. Contohnya ya pada kata kerja berdiri, menangis, menata, menggenggam. Ini dapat teman-teman temukan dalam cerita-cerita novel ataupun cerita-cerita ya cerpen, cerita pendek lain, atau mungkin cerita-cerita lainnya seperti drama ataupun yang lainnya, teman-teman. Dan yang berikutnya, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara untuk menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, mengatakan bahwa menceritakan tentang menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Nah, teman-teman, dari contoh ini dapat kita lihat bahwa contoh ini menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara untuk kita menceritakan tuturan seorang tokoh, teman-teman. Dan yang berikutnya menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasa oleh tokoh. Seperti ya kata kerja mental. Nah, teman-teman, terkait dengan kata kerja mental ini dapat kita lihat pada contoh yang sudah Pak Guru berikan di sini, itu merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Nah, teman-teman, terkait dengan contoh-contoh ini sudah menunjukkan bahwa kata kerja ini menunjukkan kata kerja mental. Ataupun ada kata-kata kerja lainnya yang dapat teman-teman temukan dalam ya ketika mungkin membaca novel, membaca drama, ataupun lain-lainnya, buku-buku cetak yang menyangkut dengan hal-hal seperti ini. Dan yang berikutnya, menggunakan banyak dialog. Nah, tentunya dalam cerita-cerita novel ataupun cerita-cerita sejarah lainnya, banyak menggunakan banyak cerita yang berbasis dialog, teman-teman. Hal ini ditunjukkan dengan tanda petik ganda, tanda petik 2, dengan dimaknai sebagai kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Nah, teman-teman dapat melihat, mungkin sering teman-teman lihat dalam cerita-cerita ya novel sejarah ataupun cerita-cerita novel, dengan adanya tanda petik 2 itu menandakan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung, teman-teman. Dan yang berikutnya, yang akhir yaitu menggunakan kata-kata sifat descriptive language. Nah, kata-kata sifat descriptive language ini menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana, teman-teman. Hal ini dapat teman-teman temukan juga dalam cerita-cerita novel ataupun cerita-cerita yang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi sudah ada pemantik ataupun penjelasan dari Pak Guru. Di sini Pak Guru ingin bertanya, setelah mendengar penjelasan ataupun pemantik dari penegasan Pak Guru terkait dengan cerita novel sejarah, nah, teman-teman, ketika mendengar cerita novel sejarah, apa sih yang terbenak ataupun apa sih yang terpikirkan ataupun apa yang teman-teman ketahui terkait dengan cerita novel sejarah ini? Bisa kasih tanggapan, teman-teman? Nah, betul, teman-teman. Salah satunya ya menceritakan kisah atau perjalanan hidup seorang tokoh. Novel sejarah ini bisa berupa ya non-fiksi ataupun ya fiksi, teman-teman. Artinya bahwa fiksi berarti kita bisa melihat bahwa hal itu benar-benar terjadi yang diceritakan dalam novel sejarah untuk menggambarkan ya bahwa hal itu sebagai upaya untuk melestarikan seorang tokoh supaya dikenang terkait dengan jasanya yang mungkin sebagai tokoh pahlawan ataupun ya tokoh bangsa. Hal ini bisa digambarkan ya dalam cerita novel sejarah, teman-teman. Ada lagi, teman-teman? Nah, betul, teman-teman. Terdapat unsur kebahasan seperti ya kata penghubung, kata rujukan, kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. Tentunya dari unsur-unsur ini ya dapat teman-teman temukan dalam cerita-cerita novel ataupun cerita lainnya, teman-teman. Dengan adanya ya unsur-unsur ini tidak terlepas dari novel sejarah, teman-teman. Sehingga tidak heran sih kalau unsur-unsur ini dapat teman-teman temukan dalam setiap apa yang teman-teman baca terkait dengan materi novel sejarah ataupun novel-novel lain-lainnya. Ada lagi, teman-teman? Nah, betul, teman-teman. Teks novel sejarah ini dapat disajikan dalam bentuk fiksi
dan non-fiksi seperti yang tadi sudah Pak Guru jelaskan. Non-fiksi ini berarti ya cerita yang menyangkut hal itu ya fiksi, tidak diyakini bahwa hal itu benar-benar terjadi atau tidak. Namun ya hal ini didukung oleh unsur-unsur pembangun ya cerita novel sejarah. Sedangkan unsur fiksi yaitu bentuk fiksi yang menceritakan suatu novel sejarah yang mengisahkan tentang ya tokoh-tokoh pahlawan yang benar-benar terjadi, ya seperti tokoh pahlawan ya perjuangan kebangsaan ataupun ya tokoh-tokoh lainnya, teman-teman. Nah, teman-teman, terima kasih atas tanggapan teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan sudah Pak Guru jelaskan terkait dengan bagaimana unsur-unsur yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, untuk langkah berikutnya, di sini sudah Pak Guru sediakan bahan simakan berupa tayangan video cerita novel sejarah. Nah, teman-teman, di sini Pak Guru minta untuk kalian berdiskusi dalam kelompok, seperti kelompok yang sudah Pak Guru bagikan. Di sini kalian dalam kelompok dapat menyimak bahan simakan tayangan video cerita novel sejarah ini yang berjudul Sabdo Palon. Nah, hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam kelompok, yaitu yang pertama, penyajian kebahasan novel sejarah. Yang kedua, unsur-unsur dan kebahasan cerita novel sejarah yang terdapat dalam video tersebut. Untuk penyajian tayangan simakan video ini dapat teman-teman lihat pada sumber ataupun referensi video yang sudah Pak Guru tautkan, teman-teman. Nah, teman-teman, terima kasih atas diskusi kelompok kalian yang sudah mengerjakan dengan baik terkait dengan ya unsur-unsur dan kebahasan cerita novel sejarah yang sudah Pak Guru kasihkan dalam bentuk tayangan video. Teman-teman sudah menemukan unsur-unsur kebahasan cerita novel sejarahnya dalam bentuk kelompok kecil yang sudah Pak Guru bagikan, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada pasca pembelajaran. Di sini Pak Guru minta, tadi kan sudah kalian diskusi dalam kelompok, menemukan hasil dari diskusi kalian. Di sini Pak Guru minta kalian masing-masing dalam kelompok dapat mempresentasikan hasil pembelajaran kalian ataupun hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan terkait dengan unsur-unsur kebahasan cerita atau novel sejarah yang ditemukan atau teman-teman temukan dalam kelompok. Untuk itu, Pak Guru persilakan pada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, baik teman-teman, terima kasih atas presentasi kalian, sudah sangat baik. Dan Pak Guru merasa puas terkait dengan hasil yang kalian dapatkan terkait dengan diskusi kelompok kalian, teman-teman. Nah, di sini Pak Guru minta 3 hal terkait dengan presentasi kalian. Hasil presentasi kelompok kalian, sejauh mana kelompok kalian itu dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Nah, di sini Pak Guru rasa sudah cukup teman-teman itu memahami hasil diskusi terkait dengan pembelajaran ini dengan baik, teman-teman. Dipertahankan terus, teman-teman, terkait dengan proses pembelajaran teman-teman. Dan yang kedua, simpulan kelompok. Nah, tadi pada simpulan kelompok, Pak Guru rasa sudah sangat baik juga, teman-teman. Di sini Pak Guru lihat sejauh mana kelompok kalian itu dapat menjangkau proses diskusi kelompok kalian terkait dengan materi pembelajaran kita kali ini, teman-teman. Nah, yang berikutnya yaitu saran dan masukan. Nah, untuk melihat sejauh mana agar langkah pembelajaran kalian itu ke depannya lebih baik dari sekarang, yaitu kalian harus dapat menerima saran ataupun masukan baik dari kelompok maupun dari Pak Guru juga. Nah, untuk itu tadi sudah Pak Guru lihat ada saran-saran dari teman kelompok kalian yang lainnya, adanya masukan ya terkait dengan presentasi kalian, secukupnya ya dipertahankan, teman-teman, ataupun ya digali lagi supaya kedepannya ya jauh lebih baik, teman-teman, terkait dengan proses pembelajaran kita. Yang berikutnya, teman-teman, ada penugasan di sini. Di sini Pak Guru memberi kalian latihan terkait dengan materi kita kali ini dengan penugasan individu ya, teman-teman. Ini dapat teman-teman kerjakan di rumah, tidak kelompok, teman-teman, tapi individu. Di sini sudah Pak Guru berikan 2 soal latihan. Teman-teman dapat mencermati cerita atau novel sejarah yang sudah Pak Guru berikan ya, pada link yang sudah Pak Guru tautkan. Nah, ini sebagai contohnya, teman-teman, cuma sepenggal aja. Untuk membaca lebih lanjut, teman-teman dapat membaca pada link yang sudah Pak Guru tautkan. Yang kedua, di sini Pak Guru minta untuk menambah pemahaman teman-teman terkait dengan materi pembelajaran unsur-unsur kebahasan cerita atau novel sejarah. Pak Guru minta
untuk teman-teman menulis cerita sejarah pribadi teman-teman dalam bentuk novel teman-teman, dengan dapat memperhatikan unsur-unsur kebahasan, baik dalam menulis cerita ataupun novel sejarah teman-teman. Seperti yang sudah kita pelajari, Pak Guru rasa cukup teman-teman. Nah, adapun petunjuk yang Pak Guru berikan terkait dengan penugasan individu ini, teman-teman dapat baca prosedur ataupun latihan yang sudah kita lakukan pada langkah-langkah pembelajaran sebelumnya. Selain itu, jika teman-teman rasa ya kurang paham terkait dengan hal-hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan teman-teman. Bisa via japri ataupun ya bisa ditanyakan langsung terkait dengan apa sih yang teman-teman kurang paham. Baik teman-teman, Pak Guru rasa cukup proses pembelajaran kita. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan ya teman-teman. Ya, Pak Guru rasa sampai sini proses pembelajaran kita teman-teman. Sekian dan terima kasih teman-teman atas perjumpaan kita kali ini. Selamat bekerja teman-teman, sehat selalu ya teman-teman. Sekian dan terima kasih teman-teman. Selamat pagi.